Selama ini kan hal yang biasa anak-anak berpacaran begitu. Ya, Lalu sekarang mulai ada payung hukum, ada pengaturan, bahkan bisa jadi itu tindak pidana. Apakah itu satu kemunduran atau kemajuan atau seperti apa? kalau bicara perlindungan anak itu kemajuan. Tapi ini bukan mungkin pidana lagi, tetapi kita lihat ke pasal 423 ditegaskan ini kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual pidana ya? Ya, pasti. Tapi disinilah kita lihat mulai tegas, mulai ada ketegasan walaupun ya ada kurang-kurangnya lah. Tapi bahwa anak sekarang, orang tua bisa ketika anaknya dipacari oleh orang dewasa udah nggak apalagi cuman, "Nak, jangan dong, nak, ini orang dewasa, kamu belum cakap untuk berhubungan dengan dia." Udah nggak bisa begitu doang. Sekarang mereka bisa menggugat si orang dewasa itu, mengadukan kepada kepolisian. Lewat pasal-pasal yang Anda sebutkan tadi ya? Ya. Nah, tapi ini peringatan juga untuk orang tua yang justru memperbolehkan. Anda bisa terjerat. Ternyata masih ada pasal-pasal tentang penghinaan kepala negara dan pencemaran nama baik kepada pejabat publik. Bahkan orang mati nggak boleh dihina ya. Ya, bahkan ada yang sangat yang mengejutkan dan saya pikir adalah wow faktor dari diskusi ini. Di KUHP ini ada pasal 439 yaitu pencemaran orang mati. Di ayat satunya, setiap orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda. Paling banyak kategori 2. Jadi ini isu-isu yang perlu kita ungkap tipis-tipis bahwa ada pertanyaan kritis tentang benarkah ini dekolonisasi hukum pidana kita, itu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah KUHP ini kan kodifikasi. Ingat, hanya di kanal Jurnal Politik TV. Media merdeka, mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV di awal tahun 2026. Awal tahun ini memang cukup menarik dalam kaitan perkembangan politik dan hukum. Di awal tahun ini, di hari kedua di bulan Januari, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sah mulai berlaku dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Hari ini kita akan fokus untuk melihat apa hal yang baru atau apa juga kelemahan-kelemahan yang masih harus kita perbaiki. Untuk membahasnya, kita sengaja mengundang pengamat perlindungan anak dan perempuan dengan Bang Hamdan Hussein Hizbullah. Dan seperti biasa, narasumber tetap kita, Bang Advokat Muhammad Joni SMH, founder Masyarakat Konstitusi Indonesia. Bang Joni, ini tahun baru, segalanya baru. Mudah-mudahan hukum yang tegak pun jadi baru karena ada KUHP baru. Kita ingin coba menggali hal-hal yang baru, apa sisi keunggulan dan apa sisi kelemahan yang harus diperbaiki. Tapi sebelum Bang Joni mengomentari, kita ingin meminta komentar Bang Hamdan ini. Bang Hamdan ini kan concern di soal-soal perlindungan anak dan perempuan, baik di dunia fisik maupun di dunia digital. Bang Hamdan, di KUHP baru ini, apa hal yang spesifik soal perlindungan anak dan perempuan
yang kemudian diatur oleh negara lewat KUHP baru ini, atau sebenarnya biasa-biasa aja seperti pengaturan sebelumnya, atau ada hal-hal yang baru? Anda lihat seperti apa? Kalau aturan yang baru ada sih, guys. Sebenarnya kita kalau lihatnya ya positif dari pro kontra KUHP baru ini, seminimal-minimalnya ada kemajuan dalam perlindungan perempuan dan anak. Contohnya bagian pencabulan dari pasal 414 hingga 423 ini cukup dalam ya, dimasukkan, karena saya juga tahu yang merancang ini Ibu Yenti Garnasih. Saya pernah datang ke seminarnya. Yang menarik itu masuknya konsep statutory rape yang biasa muncul di Amerika dulu. Nah, konsep statutory rape ini apa? Adalah ketika orang dewasa melakukan hubungan dewasa dengan anak di usia di bawah umur, anak-anak. Apa contohnya? Kalau di Amerika, misal orang usia di atas 18 tahun pacaran di bawah 18 tahun, mulai 17 sampai ke bawah, itu masuk statutory rape. Nah, kalau di Indonesia kita menggunakan diksi pencabulan. Nah, kita nggak tahu apakah pacaran dianggap pencabulan atau enggak. Itu nanti kita butuh penjelasan dari para pembuat hukum. Tapi setidaknya sekarang kita ada payung hukumnya. Kenapa kejadian yang paling dinormalisir di Indonesia adalah anak-anak usia belia di bawah, ya let's say lah, kalau di Indonesia anak-anak SMP lah, kira-kira SMP lah, yang KTP-nya masih pink ya, Pak Joni ya. Itu berpacaran dengan orang-orang dewasa usia 18 bahkan usia 30 ada. Nah, itu dinormalisasi sama masyarakat, dibiarkan. Kenapa? Saya pernah nanya kepada salah satu praktisi hukum, kenapa nggak dilakukan penangkapan terhadap orang-orang itu? Satu, payung hukumnya nggak ada. Kedua, concernnya tidak ada. Nah, kita bisa lihat mulai munculnya concern dalam aturan hukum kita, dalam para pembuat hukum kita dari pasal ini. Eksploitasi anak, walaupun belum tegas mereka menyebutkan ini eksploitasi anak, tapi minimal sudah mulai muncul payung hukumnya, bahwa kedepannya bisa kita perbaiki, ya luar biasa saya rasa. Tapi pada prinsipnya bagaimana? Misal kita lihat pasal 415B, ya kan, yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang anak, dengan seorang yang diketahui atau patut diduga anak. Nah, ini kan sebenarnya menggunakan bahasanya masih abu-abu ya, masih patut diduga, diketahui. Pacaran megang-megang termasuklah pencabulan ya? Di situ kita nggak tahu standar Indonesia mau dibuat bagaimana. Kalau di Amerika, aneh memang terdengar, di Amerika itu dianggap pencabulan. Sekedar, Dan itu tindak pidana? ya, sekedar orang dewasa usia 18 tahun nembak perempuan di bawah 17 tahun, itu sudah termasuk tindak pidana. Kalau di Amerika, di Indonesia kita belum tahu implementasinya nanti seperti apa. Tapi prinsip dasarnya harusnya orang-orang dengan KTP yang masih pink, apabila berhubungan dengan orang ber-KTP biru, terjerat. Pencabulan itu kan bukan soal persetubuhan ya? Tidak harus. Pencabulan itu bisa dari psikologis, bisa dari, ya tidak harus terjadi penetrasi, tidak harus berhubungan seks. Kan pegang-pegangan, dicumbu-cumbu, dicium-cium. Kenapa kita sebut itu pencabulan terhadap anak? Karena anak itu di bawah usia, dia belum bisa memberikan persetujuan. Orang dia belum usia cakap hukum, betul kan Pak Joni? Usia KTP pink itu belum bisa melakukan apapun di depan hukum. Kenapa kita perbolehkan pula mereka bebas merdeka dengan tubuhnya? Ya kan? Kalau begini kan nanti mereka tidak tahu secara hukum, mereka sebenarnya dieksploitasi loh. Mereka dibohongi oleh orang dewasa. Selama ini kan hal yang biasa anak-anak berpacaran begitu. Ya. Lalu sekarang mulai ada payung hukum, ada pengaturan, bahkan bisa jadi itu tindak pidana.
apakah itu satu kemunduran atau kemajuan atau seperti apa, Beb? Kalau bicara perlindungan anak, itu kemajuan. Tapi ini bukan mungkin pidana lagi, tetapi kita lihat ke pasal 423 ditegaskan ini kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual pidana ya? Ya, pasti. Tapi di sinilah kita lihat mulai tegas, mulai ada ketegasan walaupun ya ada kurang-kurangnya lah. Tapi bahwa anak sekarang, orang tua bisa ketika anaknya dipacari oleh orang dewasa udah nggak apalagi cuman nak jangan dong nak, ini orang dewasa, kamu belum cakap untuk berhubungan dengan dia. Udah nggak bisa begitu doang. Sekarang mereka bisa menggugat si orang dewasa itu, mengadukan kepada kepolisian. Lewat pasal-pasal yang Anda sebutkan tadi ya? Ya. Nah, tapi ini peringatan juga untuk orang tua yang justru memperbolehkan. Anda bisa terjerat. Di dalam aturan ini juga Anda memberikan akses kepada orang dewasa untuk berhubungan atau mencabuli anak Anda. Nah, itu sekarang orang tua yang wah boleh aja, itu kan mereka belajar, nah, makan tuh belajar juga orang tuanya dalam penjara. Ini menarik, Bang Hamdan, ditahan dulu. Kita ingin konfirmasi ke ahli hukum ini. Hanya nih, Bang Hamdan tadi menyebut pasal-pasal soal pencabulan tadi, ya kan, bisa ditarik sebagai seteret, ya kan. Yang ini menarik karena budaya masyarakat kan itu pacaran hal-hal biasa tuh, ya kan. Nah, dan hal yang biasa juga pacaran itu tidak melakukan hubungan badan, tapi soal pegang-pegang, ya kan, itu bisa dipidana. Kalau menurut penjelasan Rahanan, bisa ditarik ke situ, Bang Joni? Ya, sebelum ke hal yang teknis, juridis, dan bahkan itu adalah teknis juridis yang tidak biasa, rumit, dan memerlukan keahlian untuk bisa membedahnya, kita mestinya dulu mendudukkan KUHP ini adalah hukum apa gitu kan. Dan tentu kita mengetahui bahwa KUHP itu bukan undang-undang hukum pidana, tetapi ada kitab undang-undang hukum pidana. Sebagai sebuah kitab, dia adalah kodifikasi. Kodifikasi menghimpun dalam satu kitab, dalam satu buku, undang-undang hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan apa yang merupakan perbuatan pidana dan bagaimana pemidanaan dan bagaimana hukumannya. Jadi lingkupnya adalah itu. Jadi dia adalah satu bidang hukum yang serius, istimewa, dan tidak boleh dimaknai selain dari makna undang-undang hukum pidana atau KUHP itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari maksud asli KUHP baru ini kan dimaksudkan sebagai kembali kepada atau menjadikan hukum nasional dalam bidang hukum pidana. Jadi dekolonisasi hukum pidana, bahkan sistem hukum pidana yang sudah kita ikuti sebagai azas konkordansi dari Wetboek van Strafrecht yang zaman Belanda dulu ya, buatan Belanda, dan Belanda pun sebenarnya meniru dari KUH pidananya Prancis gitu kan. Jadi maksudnya adalah dekolonisasi hukum pidana dan menjadikan hukum pidana yang berdaulat dan demokratisasi hukum pidana. Tetapi sebagai sebuah maksud asli tentu kita tidak boleh mengabaikan substansi, mengabaikan pasal, mengabaikan rumusan norma tindak pidana atau delik yang dirumuskan. Apakah masih ada bau-bau kolonialisasi atau kolonialisme hukum pidana gitu kan? Ternyata masih ada pasal-pasal tentang penghinaan,
kepala negara dan pencemaran nama baik kepada pejabat publik. Bahkan orang mati nggak boleh dihina ya. Ya, bahkan ada yang sangat ini yang mengejutkan dan saya pikir adalah wow faktor dari diskusi ini. Di KUHP ini ada pasal 439 yaitu pencemaran orang mati. Di ayat satunya, setiap orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda. Paling banyak kategori 2. Jadi ini isu-isu yang perlu kita ungkap tipis-tipis bahwa ada pertanyaan kritis tentang benarkah ini dekolonisasi hukum pidana kita, itu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah KUHP ini kan kodifikasi yang membuat formatnya menjadi baru, buku 1 dan buku kedua. Jadi tidak ada lagi pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran yang dalam undang-undang KUHP yang sebelumnya. Nah, tetapi dalam hal ini kita juga tentu harus bisa keluar hanya dari pembedaan dari 3 buku menjadi 2 buku. Apakah setting sosial atau viktimologi atau apa yang disebut dengan kriminalisasi yang ada di dalam undang-undang dalam KUHP ini. Kriminalisasi itu maksudnya bukan orang diadukan ke perkara pidana. Kriminalisasi adalah perbuatan yang merupakan perbuatan tetapi dijadikan sebagai perbuatan pidana atau kejahatan. Itu kriminalisasi. Jadi bukan membawa orang ke laporan pengaduan polisi lantas dituntut di pengadilan, itu bukan itu konteks atau maksud daripada kriminalisasi. Jadi kriminalisasi adalah perbuatan yang dirumuskan menjadi perbuatan pidana atau tindak pidana atau delik atau kejahatan gitu kan. Nah, kalau dilihat dari lingkup dan konteks keadaan setting sosial sekarang ini kan bukan hanya setting sosial dalam relasi bukan normal, dalam relasi yang biasanya seperti di KUHP yang lama. Sekarang ada struktur masyarakat yang tidak punya wilayah, tidak punya tempat. Dia adalah masyarakat digital. Nah, hal ini agak terkurangi atau kurang kental di dalam undang-undang KUHP yang baru ini. Maka itu punya implikasi, misalnya apakah pencabulan terhadap anak di bawah umur itu adalah perbuatan yang dilakukan dalam dunia nyata atau bisa juga masuk ke wilayah dunia digital, dunia maya gitu kan. Karena secara realitasnya perbuatan antisosial itu ada gitu kan. Itu hal kedua yang harus kita... Ada publik, Bang Joni, juga bertanya-tanya ini, bukankah tindak pidana maupun kejahatan itu sama saja bisa dilakukan di dunia nyata dan bisa dilakukan di dunia maya? Keduanya adalah kejahatan. Jika sudah ditetapkan bahwa satu perbuatan itu tindak pidana atau kejahatan, maka baik dilakukan secara nyata maupun dilakukan di dunia maya sama saja, tetap saja itu perbuatan kriminal. Iya, hukum kita, undang-undang kita juga sebenarnya sudah menganut itu. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh orang di dunia maya atau digital juga merupakan perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, bahkan bukan cuma dikriminalisasi sebagai perbuatan pidana, tetapi juga dipenalisasi. Yang muncul sebagai undang-undang ITE kita, ada orang yang dibawa ke ranah pidana dan dihukum pidana, bahkan pidana penjara karena melakukan perbuatan menghina, mencemarkan nama baik di
dunia maya, bahkan penipuan dilakukan di dunia maya atau melalui teknologi digital, teknologi informasi dan komunikasi, Menghina pejabat di dunia digital ya. Nah, jadi sebenarnya hukum kita sudah tidak lagi gagap membedakan di dunia mana, di dunia nyata yang nyata secara sosiologis, tapi juga nyata secara sosiologis dan secara digitalis, gitu kan. Ini sebenarnya sudah berterima di dalam hukum kita, tetapi bagaimana ini merumuskannya menjadi rumusan perbuatan pidana yang kental, yang harus kita bedakan dengan perbuatan yang dilakukan pada dunia sosial atau nyata. Contoh tadi adalah pasal tentang percabulan, yang sebenarnya KUHP kita itu mestinya mengintegrasikan pasal-pasal tentang kejahatan anak dalam dunia maya yang sebenarnya sudah lebih maju, gitu kan. Bang Hamdan tadi menyebut ada sedikit kemajuan yang tidak diatur di KUHP lama, sekarang muncul di KUHP baru. Tuh, Ya, masuk. misalnya adalah eksploitasi seksual maupun komersial terhadap anak, social economic exploitation for the child. Itu kan adalah perbuatan pidana. Nah, di sisi lain, selain itu perbuatan pidana yang bukan hanya bentuknya percabulan dalam arti dia dikenakan sanksi pidana atau perbuatan itu adalah perbuatan pidana karena hal itu adalah melanggar hak hukum dari si anak yang dicabulkan, tetapi ini lebih dari itu, ada dimensi eksploitasinya. Karena perbuatan eksploitasi anak itu, apalagi dilakukan yang menggunakan instrumen digital dan dilakukan secara terorganisir, dia berimplikasi pada pertanyaan mendasar, apakah delik itu adalah ordinary crimes atau extraordinary crimes? Perbuatan pidana yang merupakan pidana biasa atau pidana luar biasa. Contoh pidana luar biasa itu adalah korupsi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan illegal logging, misalnya, yang merupakan perbuatan extraordinary yang berskala transnasional dan terorganisir. Dan itu dalam khazanah perkembangan hukum internasional yang berdimensi hukum pidana itu diakui ada dan diikuti. Nah, jadi hal ini belum blending sebagai satu perspektif perlindungan yang juga kuat pada dimensi tempat terjadinya itu adalah dunia maya, dunia digital, dan di sisi lain ini adalah dimensinya adalah extraordinary. Itu satu kritik saja kita misalnya terhadap pasal berapa tadi? Pasal tentang pencabulan terhadap anak. 415B. Pasal 415B. 415B. Nah, misal saya sebut lagi pasal 419, setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, pasal 419 ini menggunakan frasa dalam paragraf 2 adalah memudahkan percabulan dan persetubuhan. Nah, kelihatan sekali pasal 419 ayat 1 ini kering dari dimensi-dimensi yang lebih maju. Pasal 419 ini sebenarnya adalah eksploitasi anak. Jadi bukan sekedar memudahkan dan bukan sekedar menyiapkan keadaan yang bisa menghubungkan dan memudahkan orang untuk berbuat cabul terhadap anak. Dan kalau ini yang dijadikan rumusan, maka secara rumusan delik, maka inilah perumusan yang lemah. Kenapa? Karena ini tidak dikualifikasi sebagai bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak yang merupakan standar universal dalam instrumen hak anak.
mungkin juga ini pasal 419 ini juga kita bisa lihat kejadian tanggal 1 kemarin, awal tahun. AI-nya X-nya Elon Musk, Twitter, itu terjadi error. AI. Grok, ya. Nah, itu terjadi error kata mereka, di mana dia ketika diminta oleh user, telanjangi dia, @grok telanjangi dia. Nah, itu ditelanjangi. Dan itu tidak sedikit yang dilakukan, bukan hanya kepada wanita dewasa, tetapi kepada foto-foto anak-anak. Nah, dalam konteks seperti itu, bagaimana pasal 419 atau seterusnya ini men-tackle masalah yang muncul seperti itu, masalah-masalah AI. Apakah kita yang kita anggap memberikan kemudahan adalah platformnya, penyedia jasa AI-nya, atau si penggunanya yang menggunakan AI itu terhadap kegiatan bejat itu? Nah, di situ ada dua dimensi, makanya saya lanjutkan kembali ya. Jadi yang pertama, dimensi adanya yang terstruktur, terorganisir, dan bahkan transnasional. Dan karena ketiga poin itu, terstruktur, terorganisir, dan transnasional, karena itu dia extraordinary crimes, tidak bisa disebutkan sebagai, dipasok sebagai Tindak pidana biasa. ordinary crimes gitu. Nah, itu satu hal. Yang kedua, karena ini berdimensi digital, perbuatan itu tidak dilakukan langsung kepada si anak korban di dunia nyata, berhadapan one on one melakukan percabulan, ya kan, secara real nyata, tetapi kan juga itu bisa dilakukan dalam dunia non nyata, tapi nyata, yaitu adalah dunia digital, kan? Dan muncul lagi masalah, ini bukan hanya nasional tapi transnasional. Ya, justru karena itu, karena ini berlaku, artinya menjadi modus dan menjadi perilaku antisosial yang berdimensi global, maka sepatutnya perumusan normanya juga globalis, tidak punya batasan-batasan, sekat-sekat itu. Bahkan untuk Indonesia, junto anak Indonesia dengan populasi yang sangat besar dan juga sangat kekurangan dan ketinggalan, bahkan uneducated dalam dunia digital, mestinya proteksi hukumnya lebih kuat dan lebih tinggi lagi. Dan ini yang tidak di-cover oleh Ini yang belum di-cover. Jadi kalau pertanyaan awal tadi, apakah ini adalah dekolonisasi hukum pidana kita dan menciptakan national law dalam bidang hukum pidana, akan tetapi di samping kita mengapresiasi beberapa hal kemajuan akan ini, tentu daya kritis kita kan tidak boleh tumpul, wabil khusus melindungi kelompok-kelompok rentan seperti anak dan perempuan yang memang tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai human being yang universal, harus menyampaikan itu. Jadi kemajuan tapi ada ketinggalan. Nah, itu dia. dari yang disampaikan Bang Hamdan tadi, Bang Joni. Iya. Pacaran dengan anak-anak, katakanlah begitu, bisakah dijerat oleh pasal-pasal pencabulan seperti yang disampaikan Bang Hamdan tadi? Nah, ini bisa dilihat dalam tiga dimensi. Dimensi pertama dari sisi ilmu hukum pidana itu sendiri, ya kan? Yang kedua dilihat dari sosiologi hukumnya. Apakah hal itu, rumusan pidana pencabulan itu termasuk kepada perbuatan yang tadi didefinisikan sebagai pacaran, kan? Tapi pertanyaan yang penting adalah apakah perbuatannya itu adalah perbuatan yang antisosial atau tidak? Nah, untuk menentukan perbuatan itu antisosial atau merupakan perbuatan yang dilarang, ya kan? Maka sebenarnya itu harus ada rumusan yang lebih universal dan tidak hanya merumuskan itu sebagai domain personal, gitu kan? Dan selain itu bukan domain personal, tetapi dia adalah mengikuti kepada nilai-nilai dan
pandangan-pandangan etik moral yang diakui dan diikuti gitu kan. Dan hemat saya disinilah menjadi tingkat kemenarikannya dalam merumuskan itu. Jadi saya lebih suka men-skip istilah itu, tetapi perbuatannya itu adalah perbuatan yang membuat itu sebagai rumusan yang antisosial, ataukah itu perbuatan yang dilarang, ataukah itu perbuatan yang eksploitatif bagi si anak itu. Nah, 3 pertanyaan ini kan sangat serius dan mendalam ketika kita ingin menemukan sebuah jawaban. Gitu. Nah, di sisi lain anak ini kan diminta atau tidak diminta harus dilindungi. Dia tidak perlu adanya concern dari si anak untuk bisa dilindungi. Dia tetap harus dilindungi. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, ketika di situ ada perbuatan antisosialnya dan ada eksploitasinya dan itu adalah perbuatan yang dilarang menurut living law, maka hemat saya itu adalah crimes gitu. Cuma ketika kita merumuskan itu ke dalam definisi pasal 419 ayat 1, apakah itu percabulan atau bukan, maka rumusan pencabulan itulah yang harus dibuat lebih Detil. pasti dengan memasukkan dimensi-dimensi yang 3 tadi gitu kan. Dan untuk menjawab itu maka hal inilah yang diperlukan kita untuk bagaimana menjalankan, merealisasikan KUHP ini, khususnya pasal 419 dalam kenyataan konkret sebagai hukum dalam perbuatannya, kenyataannya. Dan untuk itu kita akan menjadi lebih kaya. Jadi kita kan sekarang masih belum menjalankan maksud asli KUHP baru ini, khusus misalnya pasal 419, dalam kenyataan hukum KUHP kita kan membandingkannya, mengtafsirnya, menganalisisnya dengan perkara pasal dan rumusan pidana serta unsur-unsur yang ada pada KUHP yang lama gitu. Tapi di sini pasti ada perbedaan dan disparitas karena azasnya berbeda dan maksudnya berbeda gitu ya. Pertanyaan menggelitiknya, Bang Joni, apakah soal perlindungan anak tak lebih penting daripada perlindungan untuk presiden dan wakil presiden, atau tadi Anda sebutkan perlindungan orang yang sudah mati? Nah, di sini justru sangat penting. Saya sebenarnya sebelum undang-undang ini sahkan pernah buat satu tulisan itu berjudul apakah perlindungan anak itu tidak lebih penting dari kartu kredit gitu kan. Kenapa? Karena ini kita temukan di dalam buku 1. Di dalam buku 1 pasal 5 paragraf 2 tentang azas perlindungan dan azas nasional pasif. Jadi artinya azas perlindungan ini adalah KUHP ini berlaku bukan hanya pada wilayah teritorial Indonesia, tetapi juga dimanapun di luar wilayah negara Republik Indonesia. Apakah itu di pesawat, di kapal, atau justru di negara lain. Dan pasal 5 huruf A ya, keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan. Yang B, martabat presiden, wakil presiden, dan atau pejabat Indonesia di luar negeri. C, mata uang, segel, cap negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. Dan seterusnya sampai ke huruf I. Pertanyaannya adalah, memang kartu kredit masih valid dan masih aktual lagi dalam dunia transaksi perbankan kita, keuangan kita, ya kan? Kemudian kartu kredit ini kan nggak ada yang diterbitkan oleh negara, ini kan diterbitkan oleh perbankan, badan hukum, korporasi, ya kan? Dan sebenarnya itu tidak punya hubungan kepentingan langsung, ini lebih kepada keperdataan. Itu dijelaskan detail ya? Ya, kan? Nah, kalau untuk kartu kredit dan segel materai itu dilindungi, dimanapun dilakukan itu di dunia atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kenapa perlindungan anak Indonesia di luar negeri nggak masuk dalam pasal 5 ini? Gitu kan?
saya dulu menggagas dan mendorong bahwa perlindungan anak itu dimanapun dia harus dilindungi. Sama halnya ekstrimnya, bukan ekstrimnya ya, kehebatannya Amerika melindungi warga negara Amerika dimanapun berada kalau melakukan tindak pidana. Itu juga memang pernah kejadian kasus anak salah satu selebriti di Hollywood. Ada yang menggambarnya jadi tidak senonoh versi kartunnya. Itu dikejar sama CIA. Ya, itu saya menangani kasus konkret itu di Sumatera Utara. Ada warga negara Amerika melakukan satu perbuatan. Saat itu saya masih di lembaga advokasi yang di Indonesia, ya kan. Mereka betul-betul serius melindungi warga negaranya. Jadi poinnya adalah perlindungan anak itu harus beyond teritorial Indonesia. Sudah tercermin di KUHP baru? Nah, di azasnya ini dia nggak masuk di azas perlindungan. Jadi kalau ada cucu Abah Hadi, ada ke negara tertentu, kemudian dilakukan tindakan hukum, tindakan kriminal menurut KUHP di sini, Di luar kuasa negara. jadi negara nggak bisa pakai pasal 5 ini, gitu kan. Jadi dimanapun anak Indonesia, kami negara Republik Indonesia dengan KUHP ini melindungi anak Indonesia. Mestinya. Tapi ternyata tidak. Mestinya, karena apa? Karena anak itu adalah orang yang special protection. Ternyata lebih penting melindungi kartu kredit transnasional Lebih daripada penting melindungi kartu kredit daripada perlindungan anak Indonesia. Yang kedua, anak itu adalah masuk dalam konstitusi kita, pasal 28B ayat 2. Perlindungan anak itu adalah perlindungan konstitusi. Mestinya dalam azas tadi, soal anak harusnya masuk. Ya, makanya saya ajukan itu. Termasuk ketika Rakernas Majelis Nasional kami, saya bilang sama Wamen saat itu yang menggagas ini, tapi entah dia lupa, entah dia kaget, ya nggak dijawab gitu kan. Sebagai seorang aktivis HAM dan aktivis perlindungan anak, saya berkepentingan hukum untuk bahwa perlindungan anak itu harus beyond teritorial Indonesia. Dimanapun dia, anak ada di bulan, kemudian ternyata diperkosa orang bulan, negara harus datang melindunginya. Ada beberapa pasal, tadi Bang Amran menyebutkan, ini agak sedikit lebih maju daripada KUHP lama. Tanggapan Anda? Ya memang harus lebih maju. Kalau tidak lebih maju, ya untuk apa kita buat? Untuk apa kita labelkan sebagai yang sangat mentereng, yaitu dekolonisasi hukum Belanda, kemudian dia adalah demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana sejak kemerdekaan kita. Bagus, mantap, ya kan, cerdas, cemerlang, dan itu memang dibutuhkan. Tetapi ya tetap terbuka kritik, karena ini kan bukan barang yang kayak kita beli komputer siap jadi, siap pakai. Hukum itu bukan laptop yang lantas dipakai lantas sama responnya. Dia akan bereaksi, berkembang dengan zamannya. Dia akan aplikatif atau tidak sesuai dengan SDM yang bekerja, kelembagaannya. Karena itu ya pembuat undang-undang, pemerintah DPR, kalau ada kritik ya santuy aja, biasa aja. Karena kita mengkritisinya demi kepentingan hak konstitusi kita, satu. Yang kedua, ya kita kan mengujinya berdasarkan ilmu hukum, ilmu politik hukum, dan ilmu-ilmu lain lah gitu kan, dan ilmu perasaan keadilan hukum gitu kan. Justru di hukum ini seluruh ilmu sangat menentukan pembangunan hukum nih. Oh iya, makanya dia adalah kompilasi semua ilmu yang ada di situ. Jadi jangan heran kalau sekarang orang dari lulusan manapun, apakah dia dokter atau insinyur, atau bahkan pernah jadi anggota DPR atau apa, akhirnya masuk ke profesi hukum, ya memang itu adalah memang kayak gitu. Profesi sebagai hukum, sebagai profesi lawyer itu adalah profesi yang di muka bumi ini dia berpuncaknya di situ, bertemu di situ. Jadi kembali kepada KUHP ini, ya
biasa aja, santuy aja ketika kita mengkritisi ini. Justru ini adalah membuat lebih bergizi, lebih kuat lagi. Justru kalau nggak berani dikritisi, nggak berani diuji sama yang berilmu, jangan-jangan yang bikinnya dipertanyakan keilmuannya nih. Bang Joni, selain soal perlindungan anak, kita baru soal perlindungan anak tadi yang kita bahas. Apa hal-hal menarik dari KUHP baru ini yang diklaim sebagai perwujudan dekolonisasi hukum kita, hukum pidana kita? Ya, pertama pasal 1 ayat 1 itu azas legalitas. Azas legalitas artinya adalah hanya yang dilaranglah yang bisa dihukum. Dan harus ada hukuman, harus ada undang-undangnya atau perdanya sebelum perbuatan itu dibuat. Namanya azas legalitas. Di azas legalitas tadi, anak tak masuk ya? Terhadap semua. Okay. Jadi terhadap perbuatan itu dilakukan begini. Jadi kalau hari ini ada perbuatan orang pakai topi yang warna-warni, tetapi dia bukan perbuatan pidana. Tapi kalau besok ada larangan seperti itu masuk pidana. Pidana ya? Itu. Jadi ada rumusan dari sisi timingnya. Jadi harus ada perbuatan yang diatur, dilarang sebelum undang-undang itu, setelah undang-undang itu dibuat, maka dia dipidana. Itu Berarti azas legalitas. kalau tidak ada larangan menggunakan AI untuk berbuat jahat, secara ini Secara azas itu mesti dipahami seperti itu. Misalnya ya, melakukan pembajakan kapal misalnya kan, itu kan ada aturannya kan. Nah, tapi kalau melakukan perbuatan pembajakan kapal, tapi kapal itu bisa terbang gitu. Apakah itu sama dengan pembajakan kapal juga? Karena kapal adalah kapal. Dan kapal bukan kapal yang bisa terbang, gitu kan? Nah, itu adalah contoh yang sangat menarik dan penting untuk kita ajukan. Karena itu juga pertanyaan yang diajukan oleh Hart dalam bukunya Kekusutan Hukum, gitu. Babnya tentang kekusutan hukum, gitu. Itu azas legalitas. Tapi azas legalitas itu kemudian dilembutkan dengan diakuinya living law. Itu pasal 2 ayat 1. Yaitu ketentuan sebagaimana pasal 1 ayat 2 tidak mengurangi hukum yang hidup dalam masyarakat. Living law. Ya kan? Jadi hukum yang hidup dalam masyarakat itu adalah hukum adat. Hukum pidana adat, gitu kan. Jadi hukum budaya masyarakat ya. Dan hukum pidana adat itu acap kali dan normally itu tidak tertulis. Kalau hukum adat tertulis, dia bukan hukum adat lagi, ya. Tetapi menurut penjelasan yang kita ketahui secara akademik bahwa living law itu juga adalah harus yang dituliskan, gitu kan. Nah, tinggal nanti apakah dituliskan di mana dan di mana, tempatnya kan hanya 2, tempatnya di undang-undang atau di perda. pembuktiannya. Bukan, tempat perbuatan itu dilarang, itu kan tempatnya ada 2, di undang-undang atau perda itu. Itu hal-hal yang penting. Yang ketiga adalah larangan azas analogi. Analogi nggak boleh misalnya. Analogi itu artinya apakah kapal itu bisa ditafsirkan kapal yang bisa terbang juga? Nah, itu nggak bisa, gitu kan. Itu hal-hal menarik dalam rumusan buku 1 mengenai legalitas, analogi, living law, dan tadi azas perlindungan warga negara dan orang kita di luar negeri yang harus dilindungi. Bagaimana Hamdar melihat ini sebagai kacamata orang muda, gitu ya? Sebenarnya yang menarik itu kalau kita tarik lagi ke perlindungan anak ya, seringkali bertabrakan dengan living law. Contoh lah, kayak tadi saya bahas pacaran. Pacaran ini kan sudah sangat dinormalisasi di masyarakat. Terlepas dari aturan agama yang mana, kalau di negara yang tidak peduli agama seperti Amerika, pacaran ini kan pukul rata semua, pasti dianggap ya ada hubungan badan, hubungan seks. Maka ketika orang dewasa memacari anak-anak, dianggap melakukan itu juga. Itu adalah suatu paket, ya kan, dalam bentuk paketan. Tapi kalau di Indonesia ini bagaimana?
Sedangkan di living law kita, oh biasa itu anak SMA mah cari anak SMP, anak SMA kelas 3 mah cari anak SMP, atau bahkan anak mahasiswa atau mahasiswi mah cari anak SMP atau SMA, itu kan dianggap biasa. Atau bahkan anak pang, anak-anak jalanan mah cari anak-anak sekolahan usia SMP, dianggap normal. Ini apa nggak tabrakan kedua azas tadi? Ya, gimana ini? Ini kan hal yang menarik. Artinya, Disitulah politik hukum kita ini belum selesai, gitu kan. Jadi adanya living law itu menyisakan agenda hukum dan perbincangan hukum serta mempraktekkan hukum yang lebih kompleks. Bahkan bukan cuma kompleks, tapi perpleks. Kompleks itu banyak, perpleks itu kusut. Beda antara banyak dengan kusut, gitu kan. Dan saya kira itu adalah tantangan dan sekaligus sebagai satu kritik hukum yang wajar saja, baik secara ilmu pengetahuan, di mana kita harus melakukan falsifikasi terhadap apa yang sudah ada, maupun secara kenyataan hukum, bahwa itu adalah real sebagai sebuah kenyataan hukum yang harus dijawab, gitu. Dan ya sebagai kemajuan, KUHP tentu hal-hal yang merupakan kekurangan, yang merupakan kritik, juga kenyataan yang tidak boleh ditolak. Kalau kita menolak kenyataan adanya kritik terhadap KUHP, berarti kita menutup diri untuk memajukan ilmu hukum dan hukum pidana itu sendiri, gitu kan. Nah, misalnya kritiknya adalah karena KUHP ini kan bukan cuma merumuskan perbuatan apa yang dilarang, apa merupakan kejahatan, tetapi apa hukumannya, kan? Nah, KUHP ini kan menganut double track system, menganut dua alur penghukuman, yaitu adalah pidana dan tindakan. Pidana itu adalah straf, tindakan itu adalah matregel, tindakan itu adalah non pidana, pidana itu satunya adalah penjara, itu adalah pidana. Tetapi di sini juga kerja sosial juga sebagai jenis pidana. Namanya pidana kerja sosial, gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari dimensi hukumannya atau ancaman hukumannya, bisa kata antara pasal 414 dibandingkan dengan 415, bahkan juga di pasal 417, ancaman hukumannya sama. Jadi setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenisnya, itu dengan paksa atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, gitu kan. Itu terhadap setiap orang. Nah, pasal 415 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap seorang yang diketahui atau patut diduga anak, sama 9 tahun, ya. Jadi dari dimensi hukumannya, sanksinya 414 dan 145 ini nggak perlu kepada perlindungan anak. Malah mengerdilkan ya, menjadi jatuhnya ordinary crime ini. Ya, malah ini menganggapnya ordinary crime dalam tanda kutip, karena nggak beda tuh Sama yang dewasa. victimnya orang dewasa atau anak. Padahal anak itu kan bukan orang dewasa dalam ukuran mini, ukuran kecil. Dia masih punya harapan. Karena itu bedah jantung sama bedah jantung anak beda. Karena anak itu dia punya resiko lebih tinggi dan dia punya masa untuk tumbuh kembang. Ada hope, ada harapan, ada masa depan. Karena itu dia harus proteksinya harus lebih tinggi. Termasuk dengan ancaman hukuman yang lebih tinggi. kembali ke soal tadi menyangkut istilah pencabulan. Pencabulan itu kan nggak mesti hubungan badan, kan? Atau seperti apa sih yang dimaksud pencabulan ini? Ya, inilah yang harus dirumuskan secara berbeda. Karena pencabulan dengan perzinahan, kemudian dengan Eksploitasi. pemerkosaan, itu kan
jenis perbuatan atau delik yang berbeda-beda, gitu kan. Tapi itu harus berhasil kita bedakan. Dan memang kalau untuk menjelaskannya akan sangat panjang sekali kita menjelaskannya pada kesempatan kali ini. Itu satu. Yang kedua, tetapi dia bukan cuma pada dunia nyata, tetapi juga melampaui dunia nyata. Apakah percabulan tidak ada di dunia maya? Menggunakan instrumen digital. Apakah percabulan tidak hanya ada di dunia, eksploitasi tidak ada di dunia maya? Itu satu. Yang kedua, apakah ini ordinary crimes atau extraordinary crimes? Karena pencabulan dan atau persetubuhan atau di sini disebut sebagai apa tadi pasal memudahkan orang untuk melakukan Perbuatan cabul tersebut dikerangkakan, didefinisikan, dipahami sebagai ordinari karena dia dianggap ya memudahkan aja, itu relasinya adalah relasi bilateral, tidak mendefinisikan itu sebagai ada mesin yang bekerja yang eksploitatif, yang bersifat terstruktur, bahkan dia terorganisir, bahkan dia transnasional, dan karena itu dia merupakan transnational organized crime. Itulah rezim hukum perlindungan anak dari eksploitasi seksual komersial anak. Ini yang skip di dalam, setidaknya di dalam pasal-pasal ini, kan? Pasal Ada perbuatan cabul, Anda sebut-sebut tadi di dunia digital, di dunia maya. Aplikasi Grok AI seperti tadi disampaikan oleh Bang Hamdan, hanya memberikan prompt telanjangi dia, maka bisa telanjang, ya kan? Nah, sementara kan itu tidak diatur. Apakah pelakunya menelanjangi gambar di dunia digital itu tindakan pidana atau bukan? Sedangkan itu saja harus disentuh, apalagi pacaran sangat memungkinkan untuk memudahkan hal-hal seperti itu. Ini kan dalam perkembangan hukum sepertinya misalnya disitulah kekosongan hukumnya dan interpretasinya sangat luas. Jadi ya kita harus mengasumsikan diri kita bodoh terhadap perkembangan zaman ini, karena itu harus kita isi. Nah, pertanyaannya tadi, apakah perbuatan yang dilakukan memperkosa, telanjangi dia dengan aplikasi tertentu, padahal itu bukan dia, yang dia adalah yang dia secara physically, itu perbuatan pidana atau bukan, gitu kan? Kan itu pertanyaannya. Tetapi pertanyaan lain akan muncul. Seorang anak, katakanlah si A, seorang anak itu adalah anak dalam arti anak yang bernama H, atau anak dalam arti anak yang punya masa depan, anak yang punya jiwa, punya perasaan, punya rasa malu, punya rasa penderitaan psikologis, walaupun yang ditelanjangi itu adalah bukan dia dalam arti yang real. Hemat saya mengikuti yang pertama, bahwa anak itu, manusia itu juga bukan cuma tubuhnya, tetapi juga jiwanya, citranya, likeness-nya, kemiripannya juga. Termasuk kemiripan. Ya kan? Kalau Abah Hadi ada kemiripan, lantas kita tidak menganggap itu sebagai kejahatan, saya pikir keliru juga. Meniru benda orang lain aja ada pidananya. Ya kan, meniru teknologi orang, hak milik intelektual orang dipidana. Apa meniru citra dan kejiwaan, reputasi dan sosok human seorang manusia junto anak. Menelanjangi orang tadi kan yang dimaksud bukan mayatnya kan? Ya inilah itu masuk pidana. Kenapa orang yang hidup dibiarkan? Ya inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya menyehatkan bagi ilmu hukum pidana dan kemajuan hukum pidana itu sendiri. Dan karena ini adalah ilmu hukum yang paling serius dan krusial memahami ini, maka ya tidak boleh kita menutupi semua
kemungkinan dan apalagi asumsi yang sebenarnya itu masuk pada diri manusia itu. Jadi Tapi saya ingin tafsir Anda soal pasal yang Anda sebutkan tadi, menghina orang yang sudah mati. Artinya orang sudah mati kan ini kira-kira arahnya mau kemana ini sebenarnya? ya, kepentingan hukum siapa yang mau dilindungi? Kalau orang yang sudah mati tidak ada kepentingan hukumnya yang dilindungi lagi, karena dia bukan lagi subjek hukum, bukan warga negara lagi, bukan lagi dia bagian daripada yang dilindungi oleh konstitusi. Nah, hal ini mungkin perlu kita elaborasi menjadi lebih dalam dan bahkan out of the box. Maksudnya melindungi, tidak boleh melakukan pencemaran nama baik orang mati. Itu definisinya apa? Apakah definisinya sebagai tidak boleh melakukan kritik terhadap nama baik orang mati yang berkorelasi dengan nama baik Misalnya si keluarganya misalnya. Misalnya DNA edit itu kan sudah meninggal, ya kan? Apakah tidak boleh lagi dibicarakan kejahatan-kejahatannya dan lain sebagainya? Arahnya ke situ. Atau misalnya mantan Presiden Soekarno, mantan Presiden Soeharto tidak boleh lagi publik untuk menganalisisnya dan bisa diseret itu ke satu penghinaan. Wah, ini harus tambah kopi nih kalau kita. Ini janjinya tadi kita spill aja, tipis-tipis aja. Tetapi ini pertanyaan yang penting dan menarik karena pasti ada tendensi atau maksud pasal itu dibuat, ya kan? Oleh si para pembuat Oleh hukum, para pembuat hukum. Dan lagi-lagi saya aja nyaris nggak tahu pasal itu ada, ya kan? ternyata ada. Ternyata ada, itu kan? Dan itu artinya ada persoalan mekanisme sosialisasi dan partisipasi, gitu kan, yang memang dirasakan belum. Wabil khusus setelah tahun 2023 ke sekarang ini kan belum tersosialisasi utuh lah ya. ya belum terang benderang lah. Hukum pidana ini kan harus terang benderang, lebih terang dari matahari, termasuk sosialisasinya. Dan lagi perizinan digitalnya juga masih susah gitu. Ada satu lagi, ini banyak pertanyaan untuk para ahli hukum nih, kebetulan yang hadir di podcast kita ini tetap Bang Joni. Konon kabarnya pasal penghinaan hak artikelan yang itu sebenarnya di zaman Belanda dulu untuk melindungi Ratu Belanda, penguasa Belanda, ya kan? Kemudian diadopsi di KUHP kita pasal penghinaan, dan itu MK sudah menggugurkannya, tapi kemudian sekarang terjadi reinkarnasi. Ada lagi pasal soal tidak boleh menghina kepala negara dan wakilnya. Kira-kira itu yang di dalam diskursus disebut sebagai pasal zombie ya. Jadi sudah pernah diuji, kemudian dinyatakan tidak konstitusional, akhirnya muncul lagi. Bangkit dari kubur. Dan saya kira ya kalau memang itu pertanyaan itu sebenarnya diajukan aja lah ke Mahkamah Konstitusi. masih memungkinkan KUHP baru ini untuk publik melakukan Masih mungkin lah, Bah. perubahan-perubahan ya? Jangankan pasal, kalau menggunakan gayanya atau pendapatnya Jim Lee, jangankan pasal, kalimat atau ayat atau frasa atau kata, titik dan koma pun bisa diuji kayak MK gitu kan. Jadi ya wajar saja, karena itulah bagian daripada sistem kita bernegara. Para pembuat hukum nggak boleh baper ya? Nggak boleh baper, karena ini kan juga adalah bagian yang membuat sehat kita dalam berhukum, berilmu hukum, dan bernegara gitu kan. Tapi saya ingin ulasan soal itu kan sebenarnya sudah banyak. Apakah kepala negara itu jabatan atau persona kan? Nah, jawaban-jawaban itu sebenarnya sudah banyak sekali diskursusnya maupun pertimbangan hukumnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, Bang Joni, Bang Hamdan,
Ini Satu hal lagi saya ingin sampaikan bahwa karena ini kan masih rumit ya, dan antara rumit dengan pelik itu apalagi hukum pidana itu kan tidak mudah gitu kan. Dia nggak gurih seperti makan kerupuk. Wah, gampang kok ini. Baca pasal 1 ayat 1 aja orang bisa puyeng kepala kalau nggak nanya-nanya. Karena itu memang harus ada cara sosialisasi yang lebih gurih lah, lebih mudah, lebih populer gitu kan. Jadi bagus juga nih, saya lagi coba-coba untuk mensosialisasikan, mengekspresikan, menjelaskan KUHP dengan cara yang gurih, dengan komik, dengan kartun, supaya publik mudah mencernanya ya. publik mudah mencernanya bahwa larangan analogi itu ya kapal tidak sama dengan kapal yang bisa terbang. Nggak boleh pasal tentang pencurian dimaknai juga sama dengan ngambil signal internet orang lain, itu dianggap sebagai pencurian. Itu contoh seperti itu. Dan kita nanti mungkin dengan Jurnal Politik TV berusaha untuk bisa membantulah negara ini dengan mensosialisasikan dengan cara yang gurih dan enak dikunyah. Baik, begini untuk yang terakhir juga Bang Hamdan, ada ungkapan di publik, Republik ini tidak kekurangan aturan, justru kelemahannya adalah di penegakan aturan. Apakah komik-komik yang Anda maksud dengan itu juga untuk memudahkan bagi para penegak hukum untuk bisa mencerna KUHP ini? Ya untuk semua lah, apalagi orang masyarakat kita yang bukan cuma ketika dia tidak sarjana hukum, bukan berarti dia nggak kena KUHP itu. Jadi ini adalah soal yang menyangkut kita semua. Jadi ini adalah ikhtiar untuk kita bagaimana membantu kita bisa melindungi diri dan juga merespon kalau ada sangkaan atau tuntutan seperti itu, kita bisa memahaminya. Ini bagian daripada edukasi hukum. Dan edukasi itu jauh lebih penting daripada hukum itu sendiri. Karena itu gedung sekolah itu tidak lebih penting daripada persekolahannya itu sendiri. Bang Hamdan, apa catatan akhir Anda dari diskusi kita ini? Dari dengar-dengar dan baca-baca singkat ini, ya yang saya lihat, kalau misalnya di checklist dalam checklist perlindungan anak yang sudah dipenuhi setidaknya dasarnya itu baru eksploitasi keuangan anak, ada kan, mengemis menggunakan anak di dalam KUHP ini. Child molestation, pencabulan anak sudah masuk, child grooming sudah masuk, tapi yang saya belum temukan adalah child pornography. Ketika saya baca soal pornografi ya masih standar sih, urusan apa, tapi tidak ada spesifik bagaimana ketika orang menciptakan pornografi anak. Karena case ini cukup banyak sebenarnya terjadi dalam daerah gelap Indonesia lah. Nah, kemudian ya kembali lagi, ini undang-undang ini nggak ada gunanya kalau para penegak hukum, termasuk di situ Komnas Perlindungan Anak, tidak mau action aktif mencari. Ini kan tidak serta-merta harus delik aduan kan ya Pak Joni? Kalau perlindungan anak ini. Masa anak itu nunggu ngadu, sedangkan anak kadang-kadang takut melapor ke orang tuanya. Nah ini gimana? Apakah kita nunggu pasif lagi, anak-anak makin rusak masa depannya, atau gimana? Jadi ya ini saya anggap kemajuan secara tertulis administratif, tapi saya masih nunggu actionnya dari para penegak hukum. Dan pesan saya buat orang-orang yang pacarnya masih KTP pink, segeralah bertobat. Cari aja yang KTP-nya sama-sama biru, banyak di Indonesia. Jutaan orang Indonesia tuh, masa harus nyari yang kok pink sih KTP-nya? Oke. Baik, begini Bang Hamdan, terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada publik seputar KUHP baru. Sebenarnya tidak baru juga nih, dari 2023, tapi baru disahkan resmi berlaku. Kita tunggu saja apakah para penegak hukum ini bisa menjalankan, bisa menegakkan hukum yang sudah diatur KUHP ini untuk kepentingan publik, untuk kepentingan negara dan bangsa. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan
politik, hukum, dan perkembangan lainnya yang bersangkut paut dengan kehidupan rakyat Indonesia. Hanya di Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, hanya di kanal Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa.